Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 20 Mei 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal 13 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan ini. 1 Samuel 13 ayat 12 sampai 13. Pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal. Padahal aku belum memohon perkenanan Tuhan. Sebab itu aku memaksa diri untuk mempersembahkan kurban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, "Sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak menaati firman Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selamanya." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Saudara-saudari, dari ayat ini tema kita berbunyi menaati perintah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pemilu telah usai dan khususnya telah ditetapkan pemenang untuk presiden dan wakilnya oleh KPU. Penetapan itu telah melalui satu pengadilan dan Mahkamah Konstitusi tempat pengaduan itu memeriksa dan akhirnya menetapkan menolak semua pengaduan itu karena tidak terbukti keberatan para pemohon. Suatu hal yang menjadi pokok dalam proses ini ialah semua pihak harus taat aturan atau taat undang-undang. Sebelum taat aturan, maka perlu kita mendalami, perlu kita mengetahui aturan itu sendiri, baik masalah kecil atau masalah besar. Berkaitan dengan undang-undang di negeri ini, semua undang-undang telah dibicarakan, telah dibahas dalam lingkup pusat atau DPR, atau lingkup daerah di DPRD. Demikian saudara-saudara, hubungan kita, apa yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan aturan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kehadiran kita di hadapan Tuhan juga ada aturan. Dan di balik aturan itu kita harus memahami siapa Tuhan, apa rencananya, dan kita memahami posisi kita. Kehadiran kita di hadapan Tuhan tidak lain untuk keselamatan kita dan dalam damai sejahtera, meraih damai sejahtera. Maka makin mengenal kita, makin mengenal Tuhan, makin tinggi seharusnya ketaatan kita. Bahkan ketaatan mutlak di hadapan Tuhan. Itulah harusnya sikap kita. Namun, benarkah demikian? Saudara-saudari, kemuliaan, kasih dan kuasa Tuhan kita nyatakan dengan ketaatan berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena kita percaya Tuhan mampu memelihara dan menyelamatkan kita. Demikianlah terlihat dalam bahan renungan ini. Saul yang telah diurapi atas nama Tuhan oleh Samuel. Karena itu Saul harus yakin dan percaya Tuhan akan menjadi penolong dia sebagai Raja Israel.
pada zaman Saul ada suatu ancaman dari luar, ancaman dari bangsa Filistin. Memang sebagai kerajaan, bangsa Filistin lebih tua, lebih berpengalaman, lebih kuat, dan mereka ini hendak menaklukkan bangsa Israel. Saul, dialah raja pertama kerajaan Israel. Kerajaan itu masih muda, belum berpengalaman. Bangsa Filistin telah siap dengan pasukan kereta kuda, pasukan penunggang kuda, dan prajurit yang berjalan kaki, banyaknya seperti pasir di pantai. Melihat apa yang telah dilakukan, diancamkan oleh bangsa Filistin ini, maka bangsa Israel menjadi ciut, takut. Banyak mereka yang telah undur, ngumpat, bersembunyi. Namun sebenarnya Israel milik Tuhan. Melalui Samuel, imam dan nabi Tuhan sebagai penasihat kerajaan, telah menenteramkan hati Saul dan rakyat. Samuel mengatakan, kita akan mohon pertolongan dan kuasa Tuhan dengan beribadah, mempersembahkan korban, dan dia tunjuk di Gilgal kita akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Samuel telah menuju ke Gilgal, sedang Saul sudah tinggal di Gilgal bersama rakyat, telah menantikan kedatangan Samuel. Secara psikologis, Samuel dan rakyat melihat pasukan Filistin menjadi takut. Sehingga dia Saul terlanjur memegang persembahan atau mempersembahkan korban yang seharusnya tidak bisa dilakukan kecuali oleh imam, yaitu Samuel. Saul terlanjur tidak sabar, tidak percaya lagi, sehingga melakukan yang bukan wewenangnya. Selesai Saul mempersembahkan itu, Samuel tiba untuk mempersembahkan persembahan itu, tetapi telah tiada. Melihat itu, hati Samuel kesal. Dia katakan kepada Saul, perbuatan itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Sia-sia dan mubazir apa yang dipersembahkan Saul. Padahal pasukan Filistin masih jauh di sana. Allah marah dan membatalkan kerajaan Israel dari Saul dan keturunannya, dan diberikan kepada pilihan yang lain yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, setelah kita memahami kebodohan Saul, pernahkah Anda bodoh melakukan atau mengucapkan yang melawan perintah Tuhan? Bagaimana sikap kita agar kita tidak terlanjur bodoh di hadapan Tuhan? Yang ketiga, selain terlanjur, ada juga sok tahu. Apakah Anda pernah melakukannya di hadapan Tuhan? Mari berdoa. Bapa Surgawi, pemilik dan penguasa hidup kami, kiranya oleh Roh Kudus mengajarkan kami memahami kuasa dan kasih Allah yang menyelamatkan. Kami memang memiliki semangat, semoga tidak mubazir, karena kami harus sabar dan taat akan perintah Tuhan. Inilah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.